Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli dan Solihah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru pastikan Soli dan Solihah sudah melaksanakan aktivitas pagi ya, seperti mandi pagi, sarapan, murojaah, dan sholat duha. Bila belum melaksanakannya, disegerakan ya nak. Bila sudah siap, mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah belajar Soli dan Solihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Soli dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tematik 6I, yaitu menjelajah angkasa luar. Subtema 1, 2, dan 3 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, menulis pendapat tentang isi cerita fiksi dalam bentuk peta pikiran. Dan yang kedua, menulis cerita fiksi dari gambar berseri dengan menghubungkan pada pengalaman pribadi yang terdapat dalam KD 3.10, yaitu mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Ananda diharapkan mampu menuliskan pendapat tentang isi cerita fiksi dalam bentuk peta pikiran. Dan mampu menuliskan cerita fiksi dari gambar berseri dengan menghubungkan pada pengalaman pribadi. Masih ingat kan anak-anak, minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian dan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi, serta unsur-unsur dan penokohan dalam teks fiksi? Ya, good job! Tentunya masih ingat ya anak-anak. Kalau begitu materinya kita lanjutkan ya. Menuliskan pendapat tentang isi cerita teks fiksi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, tahukah kamu apa itu peta pikiran? Ya, good job. Peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dengan kata-kata yang singkat. Langkah-langkah untuk membuat peta pikiran yaitu: pertama, bacalah cerita fiksi secara langsung dan berulang-ulang. Kedua, tuliskan judul cerita pada bagian tengah peta pikiran. Ketiga, isi nama dan watak pada tokoh utama. Keempat, beri pendapat tentang isi cerita fiksi. Dan yang terakhir, beri kesimpulan. Lalu, seperti apa ya bentuk peta pikiran? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk peta pikiran. Dengan peta pikiran akan mempermudah kita dalam menulis pendapat tentang isi cerita fiksi. Ayo perhatikan teks fiksi berikut. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang tidak patuh pada perkataan ibunya. Anaknya bernama Danggedunai. Suatu hari, saat ia pergi memancing dengan teman-temannya, ia menemukan telur berukuran besar. Kemudian, ia cepat-cepat membawa telur itu pulang untuk diperlihatkan kepada ibunya, dan ia berniat akan merebus dan memakan telur itu. Namun, saat ibunya mengetahui kalau telur itu akan dimakan oleh anaknya,
Ibunya pun melarang karena menurut ibunya telur itu adalah telur ular naga. Tetapi Dang Gedunai tetap memakannya. Tak lama kemudian ibu ular naga datang dan berkata telur yang dimakan itu akan membuatnya berubah menjadi seekor naga untuk menggantikan anaknya. Hal itu sontak membuat ibu Dang Gedunai menangis histeris dan berlari ke arah pantai. Dan di sana, ibunya melihat seekor naga yang sedang meneteskan air mata. Ia adalah Dang Gedunai yang menjelma menjadi seekor naga. Setelah membaca cerita fiksi ini, tulislah pendapatmu dalam bentuk peta pikiran. Judul pada cerita tersebut yaitu Anak yang Menjadi Naga. Tokoh utamanya adalah Dang Gedunai yang memiliki watak tidak patuh, angkuh, dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Pendapat dari cerita tersebut adalah perilaku yang dimiliki Dang Gedunai tidak dapat kita contoh. Karena Dang Gedunai memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Dan kesimpulan dari cerita tersebut yaitu patuhilah orang tua yang sudah merawat dan membesarkan kita, apalagi seorang ibu. Jangan membantah perkataan ibu, karena membantah perkataan orang tua membuat kita menjadi celaka. Jadi seperti inilah peta pikiran dari cerita yang berjudul Anak yang Menjadi Naga. Nah, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, sudah paham belum cara menulis pendapat dalam bentuk peta pikiran? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Menulis cerita fiksi dari gambar berseri dengan menghubungkan pada pengalaman pribadi. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu gambar berseri? Ya, gambar berseri adalah gambar-gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Dengan melihat gambar-gambar berseri, kita dapat berimajinasi tentang peristiwa yang disajikan pada gambar, kemudian menceritakannya dalam bentuk tulisan. Untuk menyusun cerita berdasarkan gambar berseri, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, amatilah gambar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu, apakah sudah diurutkan atau belum. Jika gambar belum diurutkan, maka kalian perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Kedua, membuat kalimat pokok untuk setiap gambar. Ketiga, mengembangkan kalimat pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Keempat, menggabungkan setiap paragraf menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir, memberikan judul sesuai dengan isi cerita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar ini sudah urut atau belum ya? Ya, sudah urut. Mari kita ceritakan gambar berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai dari gambar pertama. Pada suatu pagi di sekolah, ada seorang murid yang bernama Andi. Andi sangat suka jajan. Setiap uang saku yang diberi orang tuanya selalu dihabiskan oleh Andi untuk membeli makanan yang tidak sehat. Andi tidak peduli akan kesehatan makanan itu. Yang dipikirkan hanyalah makan. Bel istirahat pun berbunyi. Andi langsung pergi ke kantin dan membeli sebuah gulali. Jajanan manis yang terlihat menarik berwarna merah muda. Dengan asik, Andi melahap gulali itu sampai habis. Setelah pergi ke kantin, Andi menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang berada di kelas. Tak lama, Andi merasakan perutnya sangat sakit dan rasanya ingin muntah. Sontak hal itu membuat pandangan teman-teman sekelasnya tertuju pada Andi. Pada gambar ketiga, kejadian tersebut membuat teman-teman Andi panik dan segera melaporkan hal itu kepada guru. Tak lama kemudian,
Ibu guru menghampiri Andi dan menanyakan kondisinya. "Andi, kenapa nak? Apa yang kamu rasakan?" Andi menjawab, "Saya merasakan sakit perut, Bu, dan ingin sekali muntah." "Andi, kamu suka jajan sembarangan ya?" tanya ibu guru. "Tidak, Bu, tetapi saat jam istirahat tadi, saya hanya membeli gulali." Jawab bu guru, "Itu sebabnya kamu sakit perut, karena kamu sering jajan sembarangan." Dan pada gambar keempat, kemudian ibu guru segera membawa Andi ke ruang UKS untuk memberinya pertolongan pertama. Ibu guru mengabarkan orang tua Andi dan menyampaikan kondisi Andi saat itu. Akhirnya, ibu guru mengantarkan Andi pulang dan memintanya untuk berobat dan beristirahat selama beberapa hari. Seperti itulah cerita dari gambar berseri. Bagaimana pendapatmu mengenai isi cerita fiksi tersebut? Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti contoh pada cerita fiksi di atas? Kita pun juga dapat menuliskan sebuah cerita fiksi dari pengalaman pribadi atau cerita fiksi lainnya. Selain disajikan dalam bentuk tulisan, cerita fiksi juga dapat disajikan dalam tulisan yang disertai gambar berseri. Setelah mendengar cerita fiksi dalam bentuk gambar berseri tadi, coba kalian temukan alur cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita tersebut. Bagian awal biasanya diisi dengan bagian pengenalan tokoh dan latar. Bagian tengah diceritakan mengenai konflik yang muncul. Dan pada bagian terakhir biasanya diisi tentang bagian penyelesaian. Nah, Ananda yang soli dan solihah pastinya sudah paham kan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, good job. Mari kita simpulkan materi ini bersama-sama ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dengan kata-kata yang singkat. Langkah-langkah untuk membuat peta pikiran yaitu: pertama, bacalah cerita fiksi secara langsung dan berulang-ulang. Kedua, tuliskan judul cerita pada bagian tengah peta pikiran. Ketiga, isi nama dan watak pada tokoh utama. Keempat, beri pendapat tentang isi cerita fiksi. Dan yang terakhir, beri kesimpulan. Gambar berseri adalah gambar-gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Langkah-langkah untuk menulis cerita fiksi berdasarkan gambar berseri yaitu: 1. Mengamati gambar dengan sungguh-sungguh. Kedua, membuat kalimat pokok untuk setiap gambar. Ketiga, mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah paragraf. Keempat, menggabungkan setiap paragraf menjadi sebuah cerita. Dan yang terakhir, memberikan judul sesuai dengan isi cerita. Alur cerita dalam teks fiksi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, diisi dengan bagian pengenalan tokoh dan latar. Bagian tengah, yaitu diceritakan mengenai konflik yang muncul. Dan bagian akhir yaitu berisi tentang bagian penyelesaian. Tugas Ananda di rumah adalah mengerjakan soal yang ada di buku tematik tema 6I, halaman 87 nomor 2. Ananda diminta untuk membuat cerita singkat sesuai pada gambar berseri berikut. Tugas tersebut dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa tetap pelajari di rumah ya nak, dan kerjakan tugas yang ibu guru berikan. Tetap menjaga sholat 5 waktunya, rajin belajar, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.